Banyak banget stigma dari teman-teman yang mengatakan kalau introvert itu lebih rawan untuk kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Banyak juga yang curhat sama aku di komunitas kalau mereka ini introvert, nggak suka keluar rumah, nggak suka bersosialisasi, cuman di kamar terus. Sehingga mereka pun sering relapse kecanduan PMO terus-menerus. Tiap kali ada yang menyuruh mereka untuk keluar rumah bersosialisasi agar pikirannya tidak jorok mulu di kamar, mereka selalu mengatasnamakan, wah, saya ini introvert, saya nggak suka keluar rumah. Dan teman-teman ini selalu mengatasnamakan introvert penyebab dari kecanduan PMO mereka. Dan mungkin aja kamu juga berpikir seperti itu ya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan ketika kamu switch dari introvert ke extrovert, kemudian kamu bisa sembuh dari kecanduan PMO? Apakah ada jaminan kalau seorang ekstrovert itu tidak pernah kecanduan PMO? Halo semuanya, kenalin namaku Nanda. Di sini aku punya misi untuk bantuin kamu yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO untuk mengubah diri kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, daripada kamu terlalu fokus dengan efek-efek superpower nofap yang sering diglorifikasi oleh para konten kreator di luar sana, aku ingin kamu fokus untuk mengubah identitas baru kamu aja. Nah, faktanya memang gak ada solusi permanen untuk mengatasi kecanduan PMO selain mengubah identitas baru kamu. Nah, mungkin kalau kamu bingung bagaimana cara mengubah identitas, kamu bisa download modulnya di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke, ngomongin tentang introvert, aku sendiri punya teman deket yang selalu mengglorifikasi tentang introvert ini. Dalam artian mengglorifikasi itu selalu membangga-banggakan introvert. Ya, dia memang seorang introvert ya. Dia ini nggak suka keluar rumah, dia nggak suka, ibaratnya hangout itu nggak suka. Ya paling kalau hangout cuman main di kosanku doang, nggak pernah sampai yang main di cafe, nongkrong di tempat umum gitu, nggak pernah punya. Pokoknya cuman di kosanku doang. Nah, alasan dia sangat-sangat mengglorifikasi introvert sebagai seorang kepribadian yang biasanya didominasi oleh para pemikir, didominasi oleh para jenius. Karena banyak juga ya seorang introvert yang menjadi orang hebat, katakanlah seperti Bill Gates gitu. Dan banyak juga stigma orang-orang yang mengatakan kalau introvert itu nggak bisa menjadi seorang leader. Faktanya Bill Gates adalah seorang leader, seorang CEO dari Microsoft dulu. Dan masih banyak juga tokoh-tokoh terkenal yang seorang introvert. Kamu bisa googling, cari tahu sendiri. Dan katakanlah seperti Presiden Amerika Serikat yang dulu, Obama ya, dia kurang leader apa? Dan faktanya dia sendiri adalah seorang introvert. Nah, karena aku sering hangout dan sering kayak bertukar pikiran dengan temanku itu tentang introvert, aku pun jadi sedikit demi sedikit ikutan mengglorifikasi tentang introvert ya. Karena pada dasarnya aku pun juga seorang introvert. Aku nggak suka keluar rumah, aku nggak suka, dalam artian nggak suka keluar rumah, nggak suka nongkrong di kafe, nggak suka nongkrong di tempat umum tuh nggak suka. Dan kalau dilihat sekarang ya, lucu banget. Aku dan temanku ini sangat mengglorifikasi introvert, sedangkan teman-teman yang ada di komunitas sangat ibaratnya menyalahkan introvert sebagai penyebab mereka kecanduan PMO. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang introvert dan extrovert itu apa sih? Sebenarnya cuma simple, semua tentang energi. Dimana ketika introvert itu energinya habis ketika mereka bertemu banyak orang, ketika mereka hangout dengan banyak orang, dan mereka itu ngecharge energinya ketika ada di dalam kamar atau ketika mereka lagi sendirian. Dan sedangkan extrovert kebalikannya, extrovert malah energinya habis ketika mereka sendirian, sehingga mereka harus ngecharge energinya ketika hangout dengan banyak orang. Kebalikannya kayak gitu ya. Semua itu tentang energi antara introvert dan extrovert. Dan mungkin kesalahanku dulu adalah selalu berpikir kalau aku ini 100% introvert. Padahal faktanya adalah gak ada orang yang 100% introvert atau extrovert. Karena introvert atau extrovert itu adalah sebuah kecenderungan. Logikanya gini, nggak akan mungkin orang itu 100% hidupnya cuma di kamar doang sebagai seorang introvert. Dan kebalikannya, nggak ada juga orang yang 100% extrovert. Nggak mungkin ada orang yang selalu harus di luar ruangan ketemu banyak orang. Kadang orang-orang juga harus punya me time-nya sendiri, selalu ada di dalam kamarnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah seorang ekstrovert yang sering dibilang teman-teman itu sering keluar rumah, ketika mereka di kamar, ketika mereka berada di ruang privatnya,
Apakah itu tidak menjamin mereka menjadi seorang pecandu PMO? Apakah dengan kamu punya social skill, kamu punya keberanian untuk hangout dengan orang-orang di luar itu akan menjamin kamu tidak kecanduan PMO? Karena faktanya banyak juga orang-orang ekstrovert yang kecanduan PMO. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang introvert, aku pernah baca kalau introvert itu sebenarnya orang-orang yang suka berpikir dan merenung. Ibaratnya di dalam kamar itu nggak cuma nolep doang, nggak cuma main HP doang. Kebanyakan orang-orang introvert yang bisa dibilang orang-orang hebat adalah orang-orang yang suka berpikir, merenung, merencanakan sesuatu hal, hidupnya teratur, hidupnya itu benar-benar udah diatur, tertata gitu. Makanya banyak orang-orang hebat yang introvert tuh karena mereka memang kayak gitu. Orang-orangnya adalah orang-orang yang suka menata hidupnya, ibaratnya teratur. Aku sendiri juga mau merefleksikan pada diriku sendiri. Dulu ketika aku selalu mengglorifikasi introvert, apakah dulu aku adalah seorang yang suka berpikir, merenung, merencanakan hariku? Faktanya enggak. Aku dulu adalah orang yang sangat-sangat berantakan. Ibaratnya hidup yang mengalir aja. Hidup gak pernah ada punya plan. Dan mungkin ini juga yang dialami oleh teman-teman. Dan sebenarnya nggak harus ngomongin introvert atau extrovert. Ketika hidup kamu berantakan, ya otomatis kamu akan lebih mudah kecanduan PMO. Karena kamu nggak tahu alokasi waktumu itu untuk apa aja. Logikanya gini, apakah kamu selalu merencanakan waktu kamu untuk melakukan PMO? Aku pikir 99% orang yang ada di dunia nggak ada yang merencanakan bahwa wah hari ini aku mau PMO, wah besok hari Rabu besok aku mau PMO. Aku rasa nggak ada orang yang kayak gitu. Karena faktanya kenapa orang bisa kecanduan PMO itu karena bosen, karena mereka nggak tahu mau melakukan apa, mereka nggak punya planning, mereka nggak punya hari ini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Akhirnya karena mereka hidup itu berantakan, nolep tadi, ya bingung mau ngapain, stres, akhirnya lari ke kecanduan PMO. Karena hidup kamu berantakan sehingga kamu menjadi seorang pecandu PMO. Bukan karena introvertnya, karena banyak juga introvert yang enggak kecanduan PMO, karena banyak juga ekstrovert yang kecanduan PMO. Introvert atau ekstrovert itu hanya kecenderungan doang, enggak ada orang yang 100% introvert dan 100% ekstrovert. Kamu harus tahu hal tersebut ya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mulai benahi hidup kamu, mulai ubah identitas baru kamu, tinggalkan identitas lama kamu, tinggalkan habit buruk kamu kayak scrolling sosial media. Kalau kamu memang introvert, lakukan hal produktif yang ada di dalam kamar, kayak belajar, ngulik sesuatu hal yang baru, belajar bahasa, belajar main gitar. Banyak hal seru yang bisa dilakukan di kamar, nggak harus melulu kamu keluar rumah. Oke, mungkin videoku kali ini cukup sekian dan terima kasih udah nonton sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.